Bab 61. Berjalan di atas keberuntungan kotoran anjing. Villa Huang Zhongsheng. Yang Yuhong tiba di sini, marah sekali. Meskipun dia tetap tenang di hadapan para pemegang saham kecil tadi, dia merasa sangat cemas dalam hatinya. Dia telah menjual sahamnya untuk proyek lahan basah Greenfield, tetapi kini semuanya telah jatuh, dan keluarga yang telah menderita kerugian besar. Dengan wajah penuh kemarahan, Yang Yuhong menceritakan apa yang terjadi di perusahaan Lin. Saudara Huang, dalam kerjasama kita, saya telah menaruh kepercayaan penuh kepada Anda. Namun, bukankah sudah saatnya Anda menjelaskan kepada saya apa yang terjadi dengan proyek lahan basah Greenfield? Wajah Huang Zhongsheng tidak berekspresi, tetapi dia sudah mengumpat dalam hati. Sialan LV Fang. Berani mempermainkanku? Tunggu sampai aku melunasi hutangku pada perusahaan Lin, setelah itu kau yang berikutnya, aku akan menghabisimu. Ekspresi Huang Zhongsheng berubah dingin saat dia berbicara. Tidak perlu khawatir tentang LV Fang untuk saat ini. Setelah situasi di Yancheng stabil, aku akan mengurusnya sendiri. Petik 2. Zhou Yu yang baru saja kau bicarakan, orang itu telah menjadi duri dalam dagingku lebih dari sekali. Saya tidak menganggapnya serius sebelumnya, tapi sekarang tampaknya dia adalah bencana besar. Petik 2. Yang Yuhong mengangguk serius. Memang, Zhou Yu ini bukan orang biasa. Ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Lin Chaodong telah memberinya banyak kekuasaan. Di dalam perusahaan Lin, bahkan Lin Wanhao dan putrinya tidak dapat mengendalikannya. Petik 2. Seluruh urusan ini, dari awal hingga akhir, lelaki tua Lin Chaodong itu tidak pernah menunjukkan wajahnya, mempercayakan semua kekuasaan kepada Zhou Yu. Mungkinkah memang seperti itu? Huang Zhongsheng menyipitkan matanya. Sepertinya untuk berurusan dengan perusahaan Lin, kita harus mengurus Zhou Yu ini terlebih dahulu. Yang Yuhong terkejut. Saudara Huang, apakah kamu berencana membunuhnya? Mata Huang Zhongsheng bersinar dengan sinar dingin. Masa depannya akan bergantung pada pilihannya sendiri. Semoga saja dia tidak picik. Perusahaan Lin. LV Fang memiliki percakapan yang sangat menyenangkan dengan Lin Wanhao dan putrinya. Setelah pertemuan, Lin Wanhao dan putrinya secara pribadi mengantar LV Fang ke mobilnya. Melihat LV Fang pergi, Lin Wanhao tidak dapat menahan kegembiraannya lagi. Haha, aku tidak menyangka ketua LV benar-benar mengizinkan proyek lahan basah Greenfield kepada perusahaan Lin kita. Sekarang, perusahaan Lin benar-benar akan berkembang pesat. Petik 2. Lin Luoluo juga senang, tetapi dia lebih khawatir. Ayah, kalau saja ini sudah berlalu, tentu ini akan menjadi kabar baik, tapi sekarang, saya khawatir kita sudah tidak punya uang lagi untuk mengembangkan proyek ini. Sudah sulit untuk menjaga perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Lin Wanhao tidak peduli. Kalau proyeknya bagus, takut nggak punya duitnya. Jangan khawatir, saya akan segera menghubungi investor dan bank. Untuk proyek yang menguntungkan seperti itu, akan ada banyak orang yang berinvestasi. Petik 2. Lin Luoluo mengangguk setuju. Bagus kalau begitu. Ayah, aku serahkan masalah ini padamu. Petik 2. Lin Wanhao mengangguk dan kemudian nadanya berubah. Luoluo, tidakkah kamu menemukan sesuatu yang aneh? Ayah, apakah ayah sedang membicarakan mengapa ketua LV tiba-tiba datang ke perusahaan kita, dan bahkan mengantarkan proyek itu ke depan pintu rumah kita? Lin Wanhao mengangguk, lalu ragu-ragu. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mungkinkah itu Zhou Yu? Sebelumnya, di ruang rapat, Zhou Yu bersikeras bahwa surat kuasa itu palsu, dan dia ditegur keras karenanya. Tetapi sekarang tampaknya, untungnya, Zhou Yu telah menemukannya lebih awal, atau konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Tetapi bagaimana mungkin Zhou Yu, seorang pemuda kasar dari pegunungan, menyadari bahwa surat kuasa itu palsu? Kecuali, Lin Luoluo menarik napas dalam-dalam. Ayah, apakah menurutmu ketua LV dipanggil oleh Zhou Yu? Lin Wanhao mengangguk, karena tampaknya itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Jika memang demikian, maka Zhou Yu benar-benar kuda hitam. Mungkinkah orang tua itu sudah tahu selama ini bahwa anak ini bukanlah orang biasa? Lin Wanhao mulai bertanya-tanya. Tepat pada saat itu, telepon Lin Luoluo tiba-tiba berdering. Itu Ye Ling yang menelepon. Lin Luoluo menjawab panggilan itu. Linger, ada apa? Bukankah kemarin kau memintaku untuk meminta bantuan dari tetua keluarga Ye untuk berbicara dengan ketua kelompok timur? Saya sudah bicara dengan guru lama kita. Dia mengatakan bahwa ketua grup timur sulit ditemui, tetapi jika ada kesempatan, dia akan berbicara dengan ketua grup timur. Saya rasa itu saja bantuan yang dapat saya berikan. Sisanya tergantung pada keberuntungan. Petik 2. Lin Luoluo tertegun, lalu raut kegembiraan segera muncul di wajahnya. Linger, jadi majikan lama keluargamu lah yang membantu. Terima kasih banyak. Petik 2. Ye Ling bingung. Apa yang sedang kamu bicarakan? Lin Luoluo dengan cepat menjelaskan apa yang baru saja terjadi.
Ketua Lu dari Eastern Group baru saja pergi, dia telah menyerahkan proyek lahan basah Greenfield kepada perusahaan kami. Saya bertanya-tanya mengapa Ketua Grup Timur yang terhormat mau datang mengunjungi perusahaan kita. Ternyata, majikan lama keluargamu lah yang mengambil tindakan. Tolong ucapkan terima kasih padanya untukku. Petik 2. Yeling terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak kapan orang tua itu bekerja begitu efisien? Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Baiklah, bagaimanapun juga, baguslah semuanya berjalan lancar. Aku ada beberapa hal yang harus diurus, kita bicarakan lain waktu saja. Petik 2. Setelah menutup telepon, Lin Luoluo menghela napas panjang. Ayah, aku menemukan orang yang membantu kita. Oh, siapa itu? Itu adalah majikan lama keluarga Ye, aku membicarakannya dengan Linger 2 hari yang lalu. Aku tidak menyangka Linger akan menyelesaikannya secepat itu. Petik 2. Lin Wanhao tiba-tiba menyadari. Jadi Tuan Tua Ye lah yang turun tangan. Aku tahu, orang desa itu, bagaimana dia bisa punya pengaruh seperti itu. Ternyata itu hanya kebetulan baginya. Kita akan menanganinya nanti. Luoluo, aku serahkan urusan perusahaan padamu, dan aku akan pergi mencari investasi. Petik 2. Sambil menyenandungkan sebuah lagu, Lin Wanhao meninggalkan perusahaan itu. Waktu berlalu cepat, dan segera tiba saatnya untuk mengakhiri hari kerja. Zhou Yu naik lift ke bawah, bersiap untuk pulang. Namun, begitu dia keluar dari lift, dua pria berjas hitam menghentikannya. Bos, kami ingin bertemu denganmu. Bab 62. Garasi parkir bawah tanah. Zhou Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa bosmu? Pria berpakaian hitam itu menjawab tanpa basa-basi. Anda akan tahu begitu Anda sampai di sana. Alis Zhou Yu terangkat. Tidak peduli apakah dia hanya Tom, Dick, atau Harry, jika dia ingin bertemu denganku, dia harus datang sendiri. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Zhou Yu, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Jika kau tidak datang, sesuatu mungkin terjadi pada seseorang bernama Li Suang-Suang, tapi apa sebenarnya? Yah, itu tidak pasti. Petik 2. Li Suang-Suang. Cahaya dingin langsung melintas di mata Zhou Yu. Beraninya mereka mengancamnya dengan Li Suang-Suang. Mereka meminta kematian. Pimpin jalan. Pria berpakaian hitam itu mencibir, lalu membawa Zhou Yu ke garasi parkir bawah tanah. Garasi bawah tanah itu sangat luas, hanya beberapa langkah kaki yang bergema. Namun, Zhou Yu dapat merasakan niat membunuh yang tersembunyi dalam kegelapan di sekelilingnya. Di samping Maibah, seorang pria berwajah garang tengah menghisap cerutu. Pria itu adalah Huang Zhongsheng. Zhou Yu menyipitkan matanya. Huang Zhongsheng, apakah kamu ingat apa yang aku katakan terakhir kali? Jika kau berani macam-macam dengan keluarga Lin lagi, akhirmu akan menyedihkan. Sepertinya kau menganggap kata-kataku sebagai lelucon. Petik 2. Huang Zhongsheng mencibir. Bodoh, kalau bukan karena anjing Li He yang menolongmu terakhir kali, kau pasti sudah mati. Hari ini, Li He tidak ada di sini. Apakah kamu masih berani bersikap sombong? Nak, aku memberimu pilihan sekarang. Jika kamu tunduk padaku dan bekerja untukku, aku bisa memberikan semua yang kamu inginkan, bahkan membiarkanmu menjadi raja bawah tanah Yancheng. Huang Zhongsheng bahkan belum selesai berbicara ketika Zhou Yu memotongnya. Hentikan omong kosong itu. Di mana Li Suang-Suang? Wajah Huang Zhongsheng berubah gelap. Apakah kamu ingin tahu? Berlututlah dan mohon padaku. Zhou Yu menyipitkan matanya. Hal yang paling saya benci adalah ketika seseorang mengancam saya dengan menggunakan orang-orang di sekitar saya. Kamu pantas mati. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menamparnya. Memukul. Karena lengah, Huang Zhongsheng tidak sempat bereaksi dan langsung terbentur mobil di belakangnya. Huang Zhongsheng menjerit. Melihat ini, dua pria di belakang Huang Zhongsheng segera mengulurkan tangan ke punggung bawah mereka. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Zhou Yu menjentikkan tangannya. Dua seberkas cahaya keperakan meledak. Kedua lelaki itu berteriak serempak, mencengkeram pergelangan tangan mereka, lalu jatuh ke tanah karena kesakitan. Huang Zhongsheng, menahan rasa sakit, meraung. Menyerang. Bunuh dia untukku. Atas perintah Huang Zhongsheng, lebih dari selusin orang bergegas keluar dari kegelapan di sekitar mereka. Orang-orang ini, semuanya berpakaian hitam, bergerak cepat dan diam-diam, seperti hantu gelap, menyerang langsung ke arah Zhou Yu. Mereka semua seniman bela diri. Zhou Yu agak terkejut. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali, mereka baru saja memasuki jalur penyempurnaan tubuh dalam seni bela diri. Terlalu lemah. Petik 2. Pada saat ini, sekitar selusin orang telah mengepung Zhou Yu. 5 di antaranya menyerang serempak dengan gerakan dahsyat, secepat kilat. Namun Zhou Yu menghindar dengan mudah dan kemudian melancarkan tendangan menyapu. Gerakannya sederhana, tetapi membawa kekuatan guntur. Retakan.
Serangkaian suara patah tulang terdengar saat kelima pria itu berteriak kesakitan, terpental ke mobil-mobil di dekatnya. Untuk sesaat, seluruh garasi bawah tanah dipenuhi dengan suara alarm mobil yang meraung-raung. Huang Zhongsheng tercengang. Para ahli bela diri inilah yang memberinya keyakinan untuk menghadapi Zhou Yu hari ini. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu yang tampaknya lemah bisa memiliki keterampilan yang sangat mengerikan. Para ahli bela diri yang telah dibayar mahal olehnya musnah dalam sekejap. Saat Huang Zhongsheng masih terkejut, Zhou Yu sudah berjalan mendekatinya. Tangan Zhou Yu dengan kejam mencengkeram tenggorokan Huang Zhongsheng. Aku bertanya sekali lagi, di mana Li Xuangsuang? Pada saat ini, Huang Zhongsheng dipenuhi rasa takut. Dia berjuang dan berkata, Zhou, Zhou, Nona Li tidak bersamaku. Aku baru saja menyuruh anak buahku menggunakannya untuk memikatmu ke sini. Aku benar-benar tidak melakukan apapun padanya. Petik 2. Benarkah begitu? Cahaya mengerikan berkelebat di mata Zhou Yu. Huang Zhongsheng hampir mengompol karena takut. Zhou, aku bersumpah demi surga, aku mengatakan yang sebenarnya. Jangan percaya padaku, telepon saja Nona Li sendiri dan kau akan tahu. Benar. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Karena terlalu lama tinggal di desa, dia sering lupa adanya telepon seluler. Zhou Yu menelepon Li Xuangsuang, dan dia segera mengangkatnya. Dia telah berada di Bencao Tang selama ini dan tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah percakapan singkat, Zhou Yu menutup telepon. Dia menatap Huang Zhongsheng dengan dingin. Huang Zhongsheng, apakah kamu ingat apa yang kukatakan padamu terakhir kali? Jika kau bertindak lebih jauh lagi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sayangnya, kamu tidak mengindahkan saranku. Nada bicara Zhou Yu sangat tenang, tetapi membuat Huang Zhongsheng merinding. Tidak, Tuan. Zhou, aku bingung. Aku salah. Biarkan aku pergi kali ini saja. Aku pasti tidak akan merepotkan keluarga Lin lagi. Terlambat. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, aku belum selesai bicara. Saya bersedia membayar untuk perdamaian. Kali ini, saya menawarkan 10 miliar. Huang Zhongsheng siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan hidupnya. Zhou Yu mencibir. Anda dapat membayar untuk perdamaian, tetapi 10 miliar tidaklah cukup. Aku ingin kau menyerahkan grup Zhongsheng kepada keluarga Lin. Petik 2. Apa? Mata Huang Zhongsheng melotot tak percaya. Itu tidak mungkin. Dia secara naluriah menolak. Grup Zhongsheng adalah pekerjaan hidupnya, bagaimana mungkin dia menyerahkannya kepada keluarga Lin? Tidak menyerahkannya. Kalau begitu pergilah ke neraka. Petik 2. Zhou Yu memberikan kekuatan langsung dengan tangannya. Saat kekuatan yang ditransmisikan dari tangan Zhou Yu bertambah kuat, Huang Zhongsheng merasakan napasnya semakin sulit. Dia berjuang mati-matian, tetapi tidak ada gunanya. Saat kegelapan semakin menyerbu penglihatannya, Huang Zhongsheng menggunakan sisa tenaganya untuk berkata, Saya setuju. Bab 63. Rekaman pengawasan. Mendengar ini, Zhou Yu akhirnya melepaskan tangannya. Awalnya, berdasarkan temperamennya, dia akan langsung membunuh Huang Zhongsheng untuk menghilangkan masalah di masa mendatang. Tetapi sekarang, karena keluarga Lin membutuhkan uang, Zhou Yu telah mengajukan tuntutan ini, menyelamatkan nyawa Huang Zhongsheng. Karena kamu setuju, mari kita lanjutkan sekarang. Huang Zhongsheng memegangi tenggorokannya dan batuk berulang kali. Zhou, grup Zhongsheng memiliki aset senilai puluhan miliar. Untuk mengintegrasikannya ke dalam Lin Corporation akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan, dan kerjasama ratusan orang. Saat ini, hal itu tidak mungkin dilakukan. Petik 2. Zhou Yu, yang mengaku tidak begitu paham dengan masalah ini, menyadari bahwa Huang Zhongsheng masih berusaha mengulur waktu. Aku memberimu waktu setengah bulan. Jika Anda tidak mampu mengelolanya saat itu, kematian Anda tidak akan indah, katanya. Ingat kata-kataku, aku biasanya tidak bercanda. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu berbalik dan pergi. Kurang dari 3 menit setelah Zhou Yu pergi, personel keamanan Lin Corporation menyerbu masuk ke garasi parkir bawah tanah. Ketika mereka melihat lebih dari 10 mobil hancur berkeping-keping dan sekelompok besar orang tergeletak di tanah, darah di mana-mana, mereka benar-benar terkejut. Petugas keamanan segera memanggil bantuan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Lin Luoluo tiba di garasi bersama Qi Fei dan yang lainnya. Qi Fei sekilas mengenali Huang Zhongsheng tergeletak di tanah. Bukankah itu Huang Zhongsheng, ketua grup Zhongsheng? Bagaimana mungkin dia? Qi Fei terlalu terkejut untuk melanjutkan berbicara. Ekspresi Lin Luoluo berubah. Bagaimana keadaan Huang Zhongsheng di garasi parkir bawah tanah milik Lin Corporation? Dan dipukuli seperti ini. Masalah ini sangat rumit, kesalahan penanganan apapun dapat mendatangkan masalah besar bagi Lin Corporation. Cepat panggil ambulans. Perintah Lin Luoluo. Tak lama kemudian, ambulans tiba dan membawa Huang Zhongsheng dan rombongannya pergi. Wajah Lin Luoluo muram.
Di mana kapten tim keamanan yang bertanggung jawab di sini? Seorang pria setengah baya, berkeringat deras, berlari keluar. Lin, aku di sini. Petik 2. Katakan padaku, apa yang terjadi? Kapten tim keamanan tergagap, tidak dapat berbicara. Dia pun benar-benar bingung. Lin, aku benar-benar tidak tahu, aku bahkan tidak menyadari bagaimana orang-orang ini bisa masuk ke sini. Wajah Lin Luoluo langsung menjadi gelap. Sebagai kapten tim keamanan, apakah saya tidak tahu, satu-satunya jawaban yang bisa Anda katakan? Aku. Kapten tim keamanan terintimidasi oleh aura Lin Luoluo, pikirannya menjadi kosong. Qi Fei menegur. Jika kamu tidak tahu, bukankah seharusnya kamu memeriksa pengawasan? Kapten tim keamanan kembali sadar. Baik, aku akan segera memeriksanya. Qi Fei, awasi secara pribadi. Bawa rekaman pengawasan langsung ke kantor saya. Tidak ada orang lain yang diizinkan menonton, perintah Lin Luoluo. Qi Fei mengangguk. Lin, mengerti. Petik 2. Lin Luoluo berbalik dan kembali ke kantornya, dan tak lama kemudian, Qi Fei masuk sambil membawa USB drive. Lin, rekaman pengawasan ada di jalan ini. Petik 2. Lin Luoluo mengambil drive USB, mencolokkannya ke komputer, dan mulai melihatnya. Ketika dia melihat sosok yang dikenalnya muncul di layar, Lin Luoluo berdiri dengan kaget. Qi Fei terkejut. Lin, ada apa? Ekspresi Lin Luoluo berubah, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi sekarang. Baiklah. Qi Fei, yang sangat peka, tidak bertanya lebih lanjut. Setelah Qi Fei pergi, Lin Luoluo duduk lagi, mengamati rekaman pengawasan dengan saksama, ekspresinya tampak semakin rumit. Ada yang terkejut dan juga khawatir. Huang Zhongsheng dan kelompoknya dibawa ke rumah sakit dan segera diresusitasi. Di kamar rumah sakit, Huang Zhongsheng mengamuk dengan marah, membuat para perawat dan dokter ketakutan, tidak seorang pun berani mendekatinya. Tak lama kemudian, bawahan Huang Zhongsheng dan Yang Yuhong, serta yang lainnya, tiba di rumah sakit. Yang Yuhong menatap Huang Zhongsheng dengan terkejut di ranjang rumah sakit. Saudara Huang, apa yang terjadi? Huang Zhongsheng meraung. Zhou Yu, bajingan itu, aku akan melumpuhkannya. Zhou Yu. Yang Yuhong terkejut dan langsung mengerti apa yang terjadi. Dia merenung dan berkata, Saudara Huang, dengarkan aku. Tidak perlu lagi berurusan dengan anak itu sekarang. Dia hanyalah pengikut keluarga Lin, yang dibawa oleh Lin Chaodong sebagai agen. Sederhananya, dia adalah anak muda yang gegabah dan tidak punya apapun untuk dipertaruhkan. Bertengkar dengan orang seperti itu tidak ada gunanya. Petik 2. Huang Zhongsheng meraung. Apakah kau bilang aku harus membiarkan ini begitu saja? Yang Yuhong menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Lawan utamanya sekarang adalah Lin Corporation. Jika kita melahap Lin Corporation, Zhou Yu sendiri tidak akan mampu menggerakkan keadaan. Nanti, kita bisa menghabiskan sejumlah uang untuk mengeluarkannya. Petik 2. Saudara Huang, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa proyek Green Midos telah jatuh ke tangan Lin Corporation. Namun, karena divestasi kami kemarin, arus kas Lin Corporation sangat rendah, dan mereka saat ini tidak mampu mengembangkan proyek ini. Petik 2. Tapi Wan Hao Lin sudah mulai mencari investor. Begitu dia mengamankan investasinya, dalam hitungan bulan, Lin Corporation tidak hanya akan memulihkan vitalitasnya tetapi juga akan tumbuh secara drastis. Maka akan menjadi sulit untuk menghadapinya. Petik 2. Huang Zhongsheng perlahan-lahan menjadi tenang. Kata-kata Yang Yuhong masuk akal. Bagaimanapun, Zhou Yu hanyalah satu orang. Prioritasnya adalah melahap Lin Corporation terlebih dahulu. Wan Hao Lin bermimpi mendapatkan investasi. Setelah berkata demikian, ia mengangkat telepon dan menekan sebuah nomor. Bab 64. Mempercepat kebangkrutan. Huang Zhongsheng telah menghubungi nomor Yuan. Keluarga Yu memiliki pengaruh yang signifikan di sektor perbankan, dan mereka telah berkolaborasi untuk waktu yang lama. Panggilan tersambung. Saudara Yu, Lin Wan Hao sedang mencari investasi di mana-mana. Saya butuh bantuan Anda untuk memblokir semua dukungan perbankan, sehingga Lin Corporation tidak bisa mendapatkan sepeser pun dari bank. Yuan menjawab. Tidak masalah, Saudara Huang. Apakah kamu berencana untuk melawan Lin Corporation? Suara Huang Zhongsheng mengandung nada kebencian. Tepat sekali, saya ingin Lin Corporation bangkrut dalam waktu setengah bulan. Yuan tertawa. Jika memang begitu, sebenarnya ada cara yang lebih baik untuk mempercepat kebangkrutan Lin Corporation. Apa itu? Saat ini, Lin Corporation berutang sejumlah besar uang kepada bank. Tarik saja talinya dan buat semua bank menuntut pembayaran kembali. Yuan tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi implikasinya jelas. Kilatan melintas di mata Huang Zhongsheng. Baiklah, ayo kita lakukan itu. Saudaraku, kalau begitu aku serahkan urusan menghubungi bank kepadamu. Jangan sebutkan itu. Dukunglah kami lebih banyak lagi di masa depan, Saudara Huang.
Tidak masalah. Setelah saya mengambil alih Lin Corporation, dunia bisnis Yancheng akan menjadi milik kita. Petik 2. Haha, bagus sekali. Kalau begitu, izinkan saya mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Direktur Huang atas kepemimpinannya di dunia bisnis Yancheng. Petik 2. Setelah meninggalkan garasi parkir bawah tanah, Zhou Yu naik taksi pulang. Lin Chaodong sedang minum teh di halaman. Melihat Zhou Yu kembali, dia langsung tersenyum dan berkata, Zhou Yu, ayo, bergabunglah denganku untuk bermain catur. Oke. Zhou Yu duduk dengan antusias. Saat Lin Luoluo kembali, Zhou Yu tengah asyik bermain dengan lelaki tua itu. Kakek, aku kembali, sapa Lin Luoluo. Bagus. Saya dengar dari ibumu bahwa sesuatu terjadi hari ini. Bagaimana hasilnya? Lin Luoluo menarik napas dalam-dalam. Kakek, ini rumit. Teruslah bermain, aku akan melaporkannya kepadamu nanti. Lin Chaodong bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya melambaikan tangannya. Tidak perlu melapor kepadaku. Kamu dan Zhou Yu yang mengurusnya. Petik 2. Ekspresi rumit muncul di wajah Lin Luoluo. Oke. Saat Zhou Yu dan lelaki tua itu menyelesaikan permainan catur mereka dan kembali ke kamar tidur, waktu sudah lewat pukul 11 malam. Lin Luoluo belum tidur, dia masih mengenakan piyama, bersandar di kepala tempat tidur. Ketika Zhou Yu masuk, dia menatapnya lurus-lurus. Zhou Yu berhenti sejenak. Direktur Lin, apakah ada yang Anda butuhkan? Lin Luoluo terus menatap Zhou Yu. Katakan padaku, apa yang terjadi hari ini di garasi parkir bawah tanah? Zhou Yu menyentuh ujung hidungnya. Tidak banyak, kenapa? Lin Luoluo tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah. Kamu masih menyangkalnya. Apakah Anda perlu saya menunjukkan rekaman pengawasannya? Zhou Yu terkejut, lalu dia berpikir dalam hati. Aku telah ceroboh. Karena terlalu lama tinggal di desa, saya lupa tentang hal-hal seperti pengawasan di kota. Zhou Yu mengangkat bahu. Yah, tidak seberapa. Seseorang sedang mencari masalah, dan aku memberinya pelajaran. Petik 2. Mata Lin Luoluo membelalak. Peristiwa yang sangat penting, dan Zhou Yu membicarakannya dengan santai. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Dia memperkenalkan dirinya. Dia mengaku sebagai Huang Zhongsheng, ketua grup Zhongsheng. Karena kamu tahu orang macam apa dia, mengapa kamu memukulinya seperti itu? Apakah menurutmu dia tidak akan membalas? Lin Luoluo berkata dengan marah. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh, pecundang kecil, aku tidak peduli. Lin Luoluo tidak dapat menahannya lagi, tubuhnya gemetar karena marah. Ya, kamu tidak peduli, tapi apakah kamu memikirkan Lin Corporation? Apakah Anda memikirkan kami? Atau apakah di mata Anda, Lin Corporation tidak berarti apa-apa? Lin Luoluo bahkan tidak tahu mengapa dia begitu marah. Mungkin karena apa yang dikatakan ibunya di telepon hari ini. Perusahaan Lin dibangun melalui kerja keras 3 generasi keluarganya, dan dia tidak ingin melihatnya hancur. Zhou Yu terkejut. Dia tidak menyangka Lin Luoluo akan meledak seperti ini, begitu marah, dan dia segera mencoba menenangkannya. Nona Lin, dia mendekati saya lebih dulu, saya tidak punya pilihan. Lagi pula, pecundang kecil itu pernah menyerangmu sebelumnya, kalau aku tidak memberinya pelajaran, siapa tahu dia akan menyerangmu lagi suatu hari nanti. Kata-kata Zhou Yu membuat Lin Luoluo tercengang. Dia tidak menyangka Zhou Yu telah melakukan hal itu untuknya. Mengatakan dia tidak tergerak sama sekali adalah suatu kebohongan. Lin Luoluo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Untuk apa dia datang kepadamu? Dia bilang dia ingin menjadikanku saudaranya, dan bahkan mendukungku untuk menjadi kaisar. Zhou Yu berkata dengan jujur. Tapi aku menolaknya. Mendengar kata-kata Zhou Yu yang tidak masuk akal, sentuhan emosi yang baru saja muncul dalam diri Lin Luoluo lenyap. Dia berkata dengan marah. Kamu, pergilah ke neraka. Setelah berbicara, dia menarik selimut menutupi kepalanya dan pergi tidur. Zhou Yu tampak tidak bersalah. Apa yang telah terjadi? Itulah yang dikatakan Huang Zhongsheng. Sayang. Wanita, sungguh sulit untuk dihadapi. Di atas distrik Villa Gunung Wanhua, perkebunan keluarga Zhao. Hari ini, personel keamanan di sekitar perumahan keluarga Zhao telah bertambah 3 kali lipat. Pengawal pribadi Zhao Jianfeng, Wang Bing sedang mengatur pertahanan. Di dalam villa Zhao Jianfeng. Zhao Jianfeng berdiri di halaman, tangannya di belakang punggung, menatap ke langit dengan siluet yang sangat berat. Pada saat itu, Zhao Heng datang bergegas. Ayah, semuanya sudah beres di luar, Wang Bing memintaku untuk memberitahumu. Tenang saja, malam ini pasti akan damai, katanya. Zhao Jianfeng, tanpa berbalik, berkata dengan lembut. Bulan membesar dan memudar, orang-orang bertemu dan berpisah, kesempurnaan itu langka. Mari kita berharap yang terbaik. Petik 2. Zhao Heng ragu-ragu, lalu bertanya. Ayah, dari mana ayah mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang datang mengganggu kita? Siapa yang begitu berani?
Zhao Jianfeng tidak menjawab secara langsung, hanya menyatakan. Keluarga kami mengundang kecemburuan karena keunggulannya, selalu ada banyak orang yang menginginkan saya mati. Saya terbaring di tempat tidur dan tidak pernah keluar rumah selama bertahun-tahun, mereka pikir saya sudah mati, jadi mereka tidak pernah bertindak. Tapi pertemuan keluarga 2 hari lalu mungkin menunjukkan kesembuhanku, itulah sebabnya mereka mulai bangkit lagi. Petik 2. Ngomong-ngomong, apakah ada pergerakan dari kekuatan lain di Yancheng beberapa hari terakhir ini? Zhao Heng berpikir sejenak, lalu berkata, secara keseluruhan, situasinya tenang, tetapi pagi ini, Lin Corporation mengalami gejolak internal. Beberapa pemegang saham menarik investasi mereka. Mereka menghadapi masalah arus kas yang signifikan, dengan Lin Wanhao yang berusaha menarik investasi. Namun, Lin Wanhao tidak tahu bahwa Huang Zhongsheng telah bersekutu dengan Yuan, dan Bang di Yancheng tidak akan meminjamkannya. Lin Corporation sedang dalam masalah kali ini. Zhao Jianfeng menghela nafas. Zhou Yu telah berbaik hati kepadaku, seharusnya aku membantunya. Tetapi sayang, aku hampir tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri sekarang, sepertinya aku tidak akan mampu membalas kebaikannya. Ayah, jangan terlalu pesimis, aku yakin, kamu punya keberuntungan sendiri sebagai orang baik. Dia belum menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba, sebuah suara mendesak terdengar melalui walkie-talkie di tangan Zhao Heng, tetapi segera terputus. Seseorang sedang merusak. Bab 65. Musuh keluarga Zhao. Walkie-talkie terputus tiba-tiba sebelum pesan dapat diselesaikan. Wajah Zhao Heng berubah warna, dan dia buru-buru memanggil Wang Bing. Wang Bing, apa yang terjadi di luar? Namun, tidak ada tanggapan. Pada saat ini, perkelahian yang melibatkan 20 atau 30 orang meletus di pintu masuk rumah keluarga Zhao. Namun setelah diamati lebih dekat, mudah untuk mengetahui bahwa pihak lain dalam keributan itu hanya terdiri dari 5 orang. Namun, kelima hal itu secara bertahap mulai menguasai. Wang Bing tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran, dia dengan saksama memperhatikan keributan yang terjadi di hadapannya, ekspresinya muram. Tepat pada saat itu, sesosok gelap dengan cepat mendekat dari kejauhan, menyatu dengan malam, dan dalam sekejap, muncul di hadapan Wang Bing. Orang itu mengenakan topeng hitam, yang menutupi seluruh wajahnya. Mata Wang Bing berkilat bagai kilat, dan tanpa sepatah kata pun, dia berputar dan melemparkan pisau terbang. Wuss! Pisau terbang itu langsung tertanam di tubuh orang tersebut. Akan tetapi, sosok itu tidak bergeming. Pada saat berikutnya, mereka mengulurkan tangan, memperlihatkan pisau terbang yang tergenggam di dalamnya. Pisau terbang keluarga Wang. Kamu pasti pewaris keluarga Wang, Wang Bing. Kukira kau masih bersama pasukan khusus Serigala Hitam, aku tak menyangka mereka akan mengirimmu ke sini. Tapi, hanya kamu yang bisa menghentikanku. Sebuah kedutan melintasi kelopak mata Wang Bing, orang ini dengan santainya mengungkapkan identitasnya, sungguh tidak dapat dipercaya. Ekspresi wajah Wang Bing berubah serius. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu itu. Setelah mengatakan itu, orang itu bergerak. Dengan pukulan yang sederhana dan langsung, Wang Bing merasakan pukulan yang tak terelakkan menghampirinya. Dia menyalurkan seluruh kekuatan tubuhnya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Tubuh Wang Bing terbang mundur seperti bola meriam, mengubah bentuk pintu di belakangnya. Wang Bing memuntahkan seteguk darah, kulitnya benar-benar pucat. Mati. Sosok bertopeng itu tidak menahan diri, melancarkan pukulan lain. Pada saat itu, Wang Bing menarik sesuatu yang menyerupai granat dari pinggangnya dan melemparkannya. Bang! Langit malam menyala seakan terbakar. Ini adalah bom berdaya ledak tinggi. Reaksi sosok itu sangat cepat, mundur lebih dari 10 meter dalam sekejap. Dan Wang Bing menggunakan kesempatan ini untuk menyeret tubuhnya yang terluka parah ke dalam istana. Zhou Yu sedang bermeditasi di balkon ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat nomor yang tidak dikenal. Dia menekan tombol jawab. Zhou, ini Wang Bing. Keluarga Zhao sedang dalam masalah, aku meminta bantuanmu. Petik 2. Zhou Yu dapat mendengar kelemahan dan urgensi dalam suara Wang Bing. Dia terkejut, karena pernah menyaksikan kekuatan Wang Bing sebelumnya, menganggapnya besar. Bagaimana dia bisa terluka parah seperti itu? Terlebih lagi, Zhao Jianfeng pernah memegang jabatan tinggi, dan meskipun dia sekarang sudah pensiun, siapa yang berani menyerangnya dengan begitu berani? Zhou, tolong. Wang Bing memohon lagi. Zhou Yu berkata dengan nada yang dalam. Kamu ada di mana? Di kediaman keluarga Zhao, mereka hendak masuk. Saya mengulur waktu. Petik 2. Aku akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, sosok Zhou Yu melintas, dan dia melompat dari balkon, menuju puncak area villa Gunung Wanhua. Wang Bing mengandalkan bom berdaya ledak tinggi untuk memaksa mundur pria bertopeng hitam itu sesaat. Sambil tersandung, dia bergegas menuju halaman terpisah milik Zhao Jianfeng. Zhao Heng yang tampak khawatir, terkejut saat melihat Wang Bing berlari masuk, berlumuran darah. Wang Bing, apa yang terjadi?
Zhao, maafkan aku, penyerangnya terlalu kuat. Saya tidak bisa mengalahkan mereka. Apa? Kulit Zhao Heng berubah drastis. Wang Bing telah direkrut secara khusus dari pasukan khusus oleh guru tua, yang terkenal karena kekuatannya dalam pasukan. Untuk orang yang sangat terampil dipukuli seperti ini. Siapakah sebenarnya penyerangnya? Keringat dingin sudah keluar di dahi Zhao Heng. Zhao, aku telah memasang banyak jebakan di dalam istana, jebakan itu akan menahan mereka selama beberapa menit lagi. Kalian semua bersembunyi, bertahanlah sebentar, dan bantuan akan datang. Petik 2. Wang Bing berkata dengan mendesak. Akan tetapi, tepat saat kata-katanya itu terucap, suara benturan keras terdengar. Pintu kayu di halaman terpisah hancur dalam sekejap. Pria bertopeng hitam itu, bagaikan iblis, melangkah masuk dengan percaya diri. Di belakangnya diikuti 5 bawahannya. Wajah Wang Bing berubah pucat. Kehadiran orang-orang ini berarti bahwa anak buahnya di luar telah kewalahan. Memang, lelaki bertopeng hitam itu mencibir. Pertahanan yang kau bangun memang menarik, tapi dalam menghadapi kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Wang Bing, meski merasakan sakit yang amat hebat di sekujur tubuhnya, berhasil bangkit kembali. Zhao, pergilah. Aku akan menahan mereka. Petik 2. Melebih-lebihkan kemampuanmu, kata pria bertopeng hitam itu dengan nada meremehkan, sambil menendang. Wang Bing terlempar sekali lagi. Dadanya ambruk, tulang rusuknya patah sepenuhnya, dan darah tak henti-hentinya mengalir dari mulutnya. Meski begitu, Wang Bing masih berjuang untuk berdiri. Dia bertekad untuk memenuhi tugasnya. Tuan Tua Zhao Jianfeng menghela nafas. Wang Bing, sudah cukup. Kamu sudah melakukan tugasmu. Petik 2. Bantu Wang Bing. Ayah, seru Zhao Heng dengan marah. Untuk mencapaimu, mereka harus melangkahi tubuhku. Lelaki bertopeng hitam itu menatap dengan pandangan jijik, lalu melancarkan tendangan lagi. Retakan. Suara tulang yang hancur terdengar dari tubuh Zhao Heng, diikuti oleh jeritan saat ia terpental. Di hadapan pria ini, Zhao Heng tidak lebih kuat dari seorang balita, yang tidak mampu melawan sedikitpun. Zhao Jianfeng meraung. Cukup. Kau menginginkan nyawaku, jadi ampuni anakku, aku, Zhao Jianfeng, siap sedia untukmu. Pria bertopeng hitam itu mengejek. Zhao Jianfeng, tidakkah menurutmu kata-katamu terlalu naif? Ada pepatah, cabutlah gulma. Mengapa aku harus membiarkan anakmu hidup? Biarkan aku katakan padamu, bukan hanya kamu dan putramu. Aku akan melenyapkan semua orang yang berhubungan dengan keluarga Zhao. Petik 2. Bersiaplah untuk mati. Pria bertopeng hitam memotong pembicaraan, dan hendak menyerang. Tapi pada saat itu, sebuah suara mengintervensi. Jadi sepertinya aku juga harus mati. Baiklah kalau begitu, aku sendiri yang datang kepadamu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.